Halo. Oke, hari ini kita akan ada sesi tanya jawab dan sharing sama salah satu influencer yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia media sosial dan di dunia traveling. Untuk kami penasaran siapa dia, kami bisa cek di dia punya akun Instagram di @anakplosok. Kami bisa cek di sana dia punya hasil foto keren-keren sekali, kami bisa cek langsung di sana. Dan kalau kamu ada pertanyaan nanti kami bisa komen supaya nanti di part 2 kita akan, kalau misalnya pertanyaannya lebih dari 10, kita akan ada buat part kedua untuk jawab pertanyaan. Oke? Oke bro, seperti yang tadi saya sudah bilang, hari ini kita akan ada sesi tanya jawab dan sharing sama salah satu influencer, satu teman influencer satu yang seperti tadi saya sudah bilang. Kalau kau penasaran, kami bisa cari dia punya akun IG apa bro? Anak pelosok. Anak pelosok. Kami bisa cari, nanti kami bisa searching, terus kami bisa lihat-lihat punya akun tuh keren sekali. Oh ya, selamat sore bro. Sore Bapak. Selamat sore. Jangan baper bro. Ya, Oke. sudah Bapak tuh. Oke, coba ke masker saya bro, biar aman tuh bro. Ya, ya. Oke, hari ini bro, seperti yang kita sudah sepakati, hari ini kita akan ada tanya jawab. Sebenarnya saya sudah punya beberapa pertanyaan yang nanti saya akan tanyakan sama saya punya teman anak pelosok ini. Tapi kalau kamu punya pertanyaan lain yang kamu rasa mau kamu tanya yang tidak ada di daftar yang saya buat, nanti kamu bisa tulis di komen. Nanti kalau misalnya seperti yang kita sepakati, kalau pertanyaannya lebih dari 10, kita akan bikin part 2-nya. Part 2-nya itu sesi khusus untuk jawab pertanyaan. Q&A. Setuju bro? Iya. Q&A. Oke bro. Ya, boleh. Sip bro. Oke, kalau gitu kita langsung saja ya. Sip bro. Oke, siap. Oke, baik. Pertanyaan pertama bro. Bro, seperti yang kita tahu, nama Instagramnya itu anak pelosok ya. Oke. Kenapa anak pelosok bro? Asal nama anak pelosok itu dari mana? Oke, sambung lagi. Jadi waktu itu sebelum ganti nama ke anak pelosok itu saya punya nama Instagram kalau tidak salah Yanta Paramian. Oke bro. Terus saya mau ganti dan cari nama yang spesifik saya sekali begitu. Waktu itu pas lagi di Jakarta, saya pikiran tuh pokoknya saya mau cari yang dia sudah backup saya sama Wamena. Nah, Wamena kan kalau di Indonesia tuh di pelosok. Oke. Terus saya bilang mau pakai orang pelosok, cuman waktu itu ada satu acara TV yang dia punya nama tuh orang pinggiran. Saya tidak mau sama. Makanya sudah sudah pakai nama anak saja. Terus juga itu kayak biar jiwa nih muda terus begitu. Jadi pakai nama anak. Nah, makanya anak pelosok. Oke. Yang berikut bro. Itu kan jadi sebenarnya tadi tuh pertanyaannya dua. Asal mula anak pelosok sama kenapa namanya itu anak pelosok, bukan anak desa kah, anak lembah kah, anak gunung kah gitu. Tapi itu kayaknya sudah terjawab tadi bro ya. Oke. Dari pelosok ke Indonesia. Kira-kira follower berapa banyak sekarang bro?
turun terus selama Selama 2018 balik Wamena turun terus karena ya tong tahu jaringan Wamena kurang bagus, jadi kurang interaksi dengan pengguna lain. Konten juga sudah tidak sering dulu diupload, jadi turun. Baik. Sekarang sekitar 32.000 sekian lah. Oh, sedikit lah, 32.000, sedikit ya. Terus kalau kami yang masih 3.000-an ini bisa apa ya, Bro ya? Angka itu kan relatif tuh. Oke. Yang penting konten berkualitas. Oke, Itu sih baik, menurut Bapak. saya. Terus punya dampak. Oke, berikutnya sebagai anak pelosok nih, kira-kira jenis foto seperti apa yang paling disukai sama anak pelosok? Kalau saya spesifik saya suka yang adventure, Oke. petualangan. Karena kalau kita lihat demografinya Wamena kan alam, terus juga orang ada banyak orang bilang itu kan kurang terjamah. Oh Makanya, ya kita ke pelosok-pelosok untuk explore, Baik, Bro. kemudian upload di Instagram kayak begitu. Di Wamena. Adventure petualangan. Oke, di Wamena sudah ke seluruh tempat di Wamena? Belum, Oh, belum ya? masih banyak tempat dari yang 1 sampai 100 lah. Berapa persen sudah tercapai? Sudah. paling baru 20-30% ya. Oke, Karena saya yakin masih banyak tempat bagus Oke. yang belum dieksplor. Oke. Nah, sekarang kita Begitu. ke ini, Bro. Apa lagi? Kira-kira ini saran lah ya, Bro ya. Kira-kira waktu yang paling tepat untuk seorang anak pelosok nih untuk pergi hunting foto itu kira-kira kapan dan kenapa nih, Bro? Ya, mungkin juga sekalian bahas secara universal ya. Ayo. Orang tuh biasa foto antara jam 6 pagi sampai jam 9 pagi atau jam 10 lah. Iya. Terus kalau sore itu di atas jam 3 sampai jam setengah 6. Kenapa? Karena di jam-jam tersebut itu cahaya tidak terlalu harsh, keras. Jadi cukup untuk foto, saya pikir begitu sih. Jadi masalah cahaya, jadi tidak terlalu keras. Kalau foto jam 12 siang kan cahaya keras sekali, kurang bagus. Terus juga kalau dari sisi bayangan juga, biasanya kalau jam 12, jam 1 tuh kan di atas, matahari di atas. Jadi bayangan tuh pas ada di bawah mata sih. Jadi Menghilangkan kegantengan gitu, Bro. bagus buat foto. Baik. Oke, jadi antara pagi sama sore berarti. Pagi sama sore tuh paling saya senang untuk foto. Oke. Oke, sebagai ya kita tahu anak pelosok ini ya seorang traveler yang sudah ke banyak tempat lah ya, sudah pergi lihat banyak tempat lah. Sudah berapa tempat yang sudah artinya secara internasional? Oh, kalau luar negeri Ya. baru 4. Sedikit sekali. Sekarang jumlah negara berapa? 200 lebih ya? Ya. Masih sedikit kan. Oke, jadi kalau itu kemana saja itu? Waktu itu 4 negara tuh sekalian 2 minggu, Thailand, Laos, Malaysia, Singapura. Oke. 4 tempat. Itu di skala internasional ya. Skala nasionalnya nih, Bro. Kalau nasional juga belum banyak. Oke, belum banyak. Karena sebenarnya gini, orang bilang sudah keliling 34 provinsi, sudah keliling Indonesia. Padahal ya belum, karena kalau mau keliling Indonesia harus keliling punya pulau-pulau semuanya. Oke. Tidak mungkin, masih sedikit sekali, masih sedikit. Kalau hitung provinsinya berapa, Bro? Lupa ya. Tapi di bawah setengah, di bawah tidak sampai 17 juga tidak sampai kayaknya. Tidak sampai ya. Oke, tapi tidak sampai 17 tapi ya itu luar biasa tuh, Bro. Iya, itu sudah aja. Maksudnya kan waktu itu pas lagi kuliah di Jakarta. Dan di Jakarta itu kalau mau kemana-mana kan relatif lebih murah tuh, mau naik pesawat, ada juga opsi transportasi yang lain kayak kereta api, bis itu murah. Jadi mumpung di Jakarta, di Jawa jalan-jalan. Buat teman-teman juga yang lagi di Jawa, di Jakarta, dimanapun itu kalau mau jalan-jalan itu murah sekali. Jadi kalau punya berkat coba lihat daerah lain biar punya insight, punya wawasan lebih luas lagi. Baik, luar biasa. Begitu. Oke, Bro. Satu lagi. Sebenarnya masih banyak, Bro. Bukan satu lagi. Yang berikutnya. Nah, ini soal gear nih, Bro. Biasanya kalau seorang anak pelosok nih, kalau pergi hunting foto gitu, ada explore begitu ya. Gear yang paling wajib dibawa nih apa, Bro? Oh, kalau saya 2 sih. Hah? Pertama SLR. Hah? Itu saya pakai Nikon D7000. Hah? Kamera tua tapi masih setia menemani sampai saat ini. Oke. Yang kedua saya bawa drone. Oh ya. Jadi untuk view dari atas toh. Saya bilang untuk view mata burung. Jadi bisa lihat dari sisi yang berbeda gitu ya, Bro. yang tidak bisa lihat kalau di bawah gitu. Oke. Nah, terus kalau misalnya
antara potret sama landscape nih bro. Seorang anak pelosok nih paling suka yang mana? Absolutely landscape. Tapi landscape. Oke, Saya lebih suka capture alam baru share di sosial media. Oke bro. Nah setelah dari situ, kira-kira menurut bro nih, semakin canggih gear yang kita bawa akan berpengaruh sama hasil kan tidak bro? Relatif sih kalau saya. Maksudnya begini, kalau lihat gear sekarang kan bervariasi tuh, dari yang murah sampai yang mahal sekali. Ya, itu relatif tergantung orang punya apa ya, keuangan juga. Ada yang beli yang mahal, ada yang juga tidak kayak gitu. Nah tapi menurut saya lebih penting itu kemudian man behind the gun. Oke, Siapa yang ada di belakang kamera. Gear yang dipakai. Iya, kalau dia profesional, kemudian dia pakai gear yang bisa-bisa saja, saya kira tetap hasilnya bagus. Nah, kalau gearnya bagus, memang dari sisi bagus ya, maksudnya begini, dia punya hasil tajam, resolusinya besar, bagus. Tapi kalau yang di belakangnya tidak begitu paham soal konsep fotografi, ya mungkin saja misalnya punya horizon miring atau tidak perhatikan full of third dan lain-lain. Baik. Itu. Oke. Ya, seperti itulah. Berarti kesimpulannya gear itu tidak menentukan tidak mutlak menentukan baik hasil foto itu bagus. Oke. Nah ini mungkin kita ke bagian yang banyak orang tunggu nih, masuk ke bagian proses editing nih bro. Ya, Kira-kira kalau seorang anak pelosok nih yang paling diperhatikan saat editingnya apa nih bro? Oke, yang paling saya perhatikan saat editing itu pokoknya tone-nya semua harus sama. Kalau tidak salah, hijau. kalau tidak salah, seorang anak pelosok ini tone-nya hijau ya? Iya. Oke, jadi kenapa tone-nya warna hijau? Iya, jadi waktu itu saya pengen beda lah dari yang lain tuh. Pokoknya pengen beda. Terus pas riset itu saya ketemu salah satu akun referensi dari Amerika. Dia put tone tuh warna hijau juga. Ya. Nama IG-nya tuh @forsty. Nah terus saya bilang saya pengen bikin warna hijau, cuman yang beda dari dia, jangan sama. Nah terus kan saya juga nih salah satu orang yang pegang prinsip ekonomi, kalau beda tuh bisa mencuri perhatian gitu loh. Oke. Kalau kita bicara masalah industri musik Korea itu kan identik sekali dengan boy band, girl band toh. Tiba-tiba muncul orang satu dia gemuk, orang aneh, Gangnam Style. Terus dia sempat kasih pica rekor YouTube, jadi video dengan viewers terbanyak sebelum Despacito kasih patah. Jadi di situ kita bisa lihat bahwa kalau gue bikin konten tuh beda, orang pasti akan lihat, orang pasti akan lirik begitu. Baik. Nah makanya saya bikin tone warna hijau. Oke. Biar orang lirik. Jadi itu kenapa anak pelosok itu tone-nya kenapa warna hijau? Ceritanya kira-kira seperti itu. Exactly. Oke, jadi lanjutnya bro. Kira-kira menurut bro nih perkembangan media sosial zaman sekarang sudah sejauh apa bro? Spesifik Instagram atau media sosial saja? Instagram. Instagram saja ya? Oke baik. Kalau kita bicara media sosial itu kan sekarang jadi tempat orang cari hiburan, update status, terus nyampah, orang Jakarta bilang nyampah ya. Kayak begitu. Nah kalau spesifik kita bahas soal Instagram, setahu saya terakhir kali saya lihat data itu 60-an juta pengguna di Indonesia. Nah, itu artinya apa? Hampir seperempat penduduk di Indonesia ini pakai Instagram. Oke bro. Nah, bagaimana tidak menarik coba dari sisi perusahaan yang mau promosi dia punya barang maupun jasa, sedangkan seperempat orang di Indonesia ini dia pakai aplikasi Instagram. Nah, terus di sisi lain juga kalau kita mau bahas soal Instagram ini, coba kita lihat tuh. Dulu pertama waktu ada radio tuh, orang sering saya dengar radio. Iya. Begini muncul televisi yang kalau kita boleh bilang tuh dia konten audiovisual. Dilihat didengar tuh. Iya. Saya percaya bahwa pendengaran radio menurun. Iya, pasti. Nah, sekarang lagi zamannya media sosial, Instagram. Orang lebih senang memang baca informasi dan informasi lewat yang konten audiovisual ketimbang yang audio saja. Makanya saya bilang sekarang media sosial tuh luar biasa. Kalau kita bahas Instagram, itu tadi hampir seperempat orang Indonesia pakai Instagram. Luar biasa perkembangannya. Baik. Oke, itu pertanyaan yang umum nih bro. Sekarang kita kembali ke pertanyaan yang khusus nih bro.
sudah berapa lama nih bro? Mulai dari pertama kali bikin akun Instagram dari Sebrante Paramian sampai sekarang. Oke, jadi sebenarnya teman-teman semua yang nonton nanti itu bisa sekali lihat kapan itu akun pertama kali dibuat. Terus perubahan nama tuh bisa dilihat loh. Di Instagram tuh ada, di setting tuh ada. Kalau tidak salah di privacy terus akses data kalau tidak salah. Itu bisa untuk publik. Artinya bisa pribadi saja yang lihat. Nah, setahu saya itu, seingat saya ya waktu itu aplikasi Instagram itu baru bisa diunduh di Android itu 4 April tahun. Nah, 2012. Ya. Saya bikin akun itu 5 April 2012. Wah, luar biasa, Bapak ini mengikuti zaman. Iya. Ya. Cuman sayangnya saya hapus foto yang pertama kali saya unggah. Salahnya itu, harusnya disimpan terus biar jadi kenangan lebih bagus. Nah, jadi buat teman-teman kalau yang foto pertama belum dihapus, jangan dihapus karena bisa kau lihat dia punya perubahan begitu loh. Dari yang dulu main Instagram cuma sekedar nyampah sampai sekarang sudah jadi uang mungkin. Itu luar biasa. Oke bro, sip. Jadi kamu itu ya, jadi untuk foto pertama tuh usahakan jangan penghapus supaya kamu bisa tahu dari. Saran. Ya. Mungkin selfie sekarang malah di balik layar terus betul, gitu ya. Betul. Oke, baik. Oke, ini tadi sebenarnya sudah selama berkecimpung di media sosial itu tempat mana saja yang paling sudah pernah dikunjungi. Sebenarnya tadi saya sudah tanya yang pertama, yang paling berkesan, bro. Yang paling berkesan. Ya selain tidak usah sebut Wamena lah, pasti di luar, misalnya di Indonesia nih, bro. Sebenarnya kalau kita bilang tadi kalau pertanyaannya mana yang paling bagus, saya akan jawab semuanya bagus. Kalau dia punya pertanyaan paling berkesan. Berkesan kan tidak? Semua berkesan. Kalau ditanya sekarang mana yang paling berkesan, aduh mana? Oh kalau saya itu waktu itu yang saya masih ingat ini, itu pas di Malaysia. Waktu itu kita lagi sama satu teman ini, itu lagi cari tiket bis dari Kuala Lumpur ke Hatyai. Hatyai itu di Thailand. Nah, pas lagi di dalam dia punya gedung terminal, itu namanya Terminal Pudu Sentral kalau tidak salah di Kuala Lumpur itu. Waktu itu pas lagi zaman-zamannya Ganyang Malaysia. Yang pas Malaysia lagi klaim Indonesia punya apa begitu, budaya apa begitu. Terus rame-rame di Twitter, rame-rame di Facebook dong kasih gema tagar Ganyang Malaysia. Nah, pas tuh masuk ke dalam terminal tuh ada satu calon yang ikut orang terus. Dia tawar dong tiket terus. Makanya emang lebih mahal dong dari harga biasa. Kita menolak begini, dia pegang satu temanku ini baju dia kan begini. Orang Indonesia tuh dia macam-macam. Intinya begitu. Itu betul-betul bikin takut sekali karena kemudian dia teman-teman semua datang juga. Kayak mengintimidasi sekali begitu. Nah, itu salah satu yang paling berkesan. Oke. Itu di luar negeri. Kalau yang di dalam negeri? Dalam negeri waktu itu saya lagi naik Rinjani di Lombok. Nusa Tenggara Barat. Itu pas naik itu sekitar jam 6:30 tuh pas sampai puncak itu gempa. Lumayan goyang waktu itu. Terus udahlah sampai di puncak. Pas sementara turun Gunung Barujari yang di tengah danau itu kecil itu meletus. Jadi saya secara live lihat gunung meletus di gunung itu, takut sekali. Lari turun tuh sudah betul-betul pasrah. Saya bilang kalau Tuhan mau ambil satu nyawa hari ini, Tuhan ambil sudah, karena ya ini erupsi begitu. Nah itu dia meletus. Besoknya kok bayangkan tuh bandara Lombok sama bandara Bali tutup. Erupsi hari itu kok bayangkan. Jadi betapa pasarnya saya waktu itu. Itu salah satu yang berkesan di Indonesia juga. Baik, bro. Jadi itu kan kalau mau ke suatu tempat kamu harus pastikan kalau tidak akan terjadi erupsi. Ya bagaimana caranya? Pokoknya alam juga kadang-kadang itu unpredictable jadi. Baik. Oke, nah sekarang nih untuk kita punya teman-teman di sana yang kira-kira baru mulai main media sosial khususnya Instagram nih, bro. Kira-kira ada saran gitu dari seorang anak pelosok nih untuk teman-teman yang baru mulai main Instagram supaya ya followernya bisa bertambah lah, bro. Oke. Oh iya, sarannya buat teman-teman ya. Jadi kalau saya begini, kalau kita main Instagram hanya buat have fun, silahkan begitu. Selama konten yang kita upload itu tidak bikin rugi orang lain, itu silakan saja. Mau selfie, mau apa, selama tidak rugi orang lain, silakan. Tapi kalau memang yang memang mau memanfaatkan teknologi dan sosial media untuk meraup cuan,
Pertama memang ya kau harus riset dulu, pilih tema yang kira-kira dia bisa someday itu bisa kesehatan uang ke kita. Pilih tema pertama, itu penting. Yang kedua, kita konsisten bikin konten. Dalam artian, ya jangan di awal jangan motivasinya saya bikin konten untuk uang gitu, karena kalau sedikit lama kemudian tidak menghasilkan, banyak orang kecewa. Jadi bikin saja quality over quantity. Lebih mementingkan kualitas ketimbang jumlah. Kita upload terus tapi kalau kurang berkualitas juga kurang bagus. Jadi masa harus berkualitas. Yang ketiga di Instagram itu ada dia punya rambu-rambu. Dalam artian begini, ada soal waktu posting, ada soal hashtag dan lain-lain. Coba teman-teman riset soal itu jadi bisa tahu supaya postingan tuh dia bisa dapat lebih banyak perhatian, interaksi baik like maupun komen tuh bisa. Jadi coba riset soal itu, soal waktu posting, soal hashtag dan lain-lain. Itu banyak sekali. Baik. Oke. Jadi itu tadi percakapan antara saya dengan anak pelosok yang kita sudah sharing-sharing. Untuk kami yang masih penasaran, untuk kami yang masih ada pertanyaan yang kami merasa belum sempat saya tanyakan, kami bisa nanti komen saja. Nah, terus nanti kalau misalnya ada lebih dari 10 pertanyaan, saya akan ajak anak pelosok untuk buat sesi kedua. Di sesi kedua itu nanti khusus untuk jawab kamu punya pertanyaan yang mungkin belum sempat dijawab. Jadi kamu jangan lupa kalau masih ada yang kamu tanya berhubungan sama Instagram, tone dan lain-lain, kamu bisa langsung komentar, nanti anak pelosok akan jawab langsung.